Halo semuanya, saya Siti Aminah Dwi Rahmayani dari 11D, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan 5 jurnal yang sudah saya baca untuk tugas asesmen tengah semester Sistem Logistik dan Supply Chain Management. Berikut adalah 5 jurnal yang sudah saya baca. Yang pertama yaitu A Next Generation Digital Procurement Workspace Focusing on Information Integration, Automation, Analytics, and Sustainability. Untuk yang kedua, Green Supply Chain Management, the effect of the procurement sustainability on reverse logistic. Yang ketiga, Integrating Green Procurement and Logistic, Overcoming Barriers for Sustainable Supply Chain. Yang keempat, Analisis Sistem Manajemen Pengadaan Logistik pada Departemen Logistik PT XYZ. Dan yang terakhir, Implementasi Manajemen Rantai Pasok, Supply Chain Management pada Yakult Indonesia. Untuk jurnal yang pertama, Next Generation Digital Procurement Workspace, Focusing on Information Integration, Automation, Analytics, and Sustainability. Berikut adalah penulisnya, Jan David Stich, Oliver Karas, Allard Olen, dan Soren Auer. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengevaluasi sebuah Digital Procurement Workspace atau DPW yang mampu meningkatkan resilience, efisiensi, dan sustainability dalam pengadaan melalui integrasi informasi, otomisasi, dan analitik. Latar belakang penelitian ini berangkat dari tantangan global seperti perang, pandemi, dan gangguan rantai pasok, tekanan inflasi, tuntutan sustainability, dan keterbatasan ERP tradisional. Sistem procurement yang lama masih manual, tersebar, tidak terintegrasi, dan kurang mendukung pengambilan keputusan. Kontribusi utama penelitian, penulis mengembangkan Digital Procurement Workspace yang memiliki 3 komponen utama, yaitu Procurement Information Space, Procurement Analytic dan Information Space, dan Sustainability Sourcing Space. Dengan metodologi pengumpulan kebutuhan melalui wawancara domain expert, implementasi prototype, DPW berbasis data terintegrasi dari berbagai sumber internal, dan mengevaluasi menggunakan expert interview 10 responden dengan analisis kualitatif dan kuantitatif sederhana. Berdasarkan uji pengguna, berikut adalah hasil utamanya. Pengguna melaporkan bahwa fitur PAAS memberikan penghematan waktu tertinggi, sementara SSS memberikan kontribusi terbesar pada pengambilan keputusan strategis dan sustainability. Kesimpulan pada jurnal 1 atau Digital Procurement Workspace yaitu meningkatkan efisiensi operasional, mendukung sustainability procurement, meningkatkan decision making berbasis analitik, mengakselerasi transformasi digital di supply chain perusahaan. Penelitian ini memberikan model dan rekomendasi implementasi bagi organisasi besar yang ingin membangun procurement berbasis digital dan berkelanjutan. Untuk jurnal yang kedua, Green Supply Chain Management, The Effect of Procurement Sustainability on Reverse Logistics. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh procurement sustainability yang mencakup aspek lingkungan atau environmental, sosial, dan ekonomi terhadap reverse logistics, serta melihat apakah kebijakan pemerintah memiliki efek moderasi terhadap hubungan tersebut. Metodologi yang digunakan yaitu SEM atau Structural Equation Modeling dengan jenis data kuantitatif dengan kuesioner dengan sampel 129 responder dari perusahaan manufacturer. Di sini bisa dilihat untuk temuan utamanya, yang pertama yaitu Economic Procurement Sustainability, hubungan dengan reverse logistiknya positif dan signifikan. Yang kedua, Social Procurement-nya positif dan signifikan juga. Kemudian Environmental Procurement Sustainability-nya positif tetapi sangat kecil dan tidak terlalu signifikan. Dan Government Policy sebagai moderator memperkuat semua hubungan dengan signifikan. Terdapat 4 interpretasi hasil. Yang pertama yaitu aspek ekonomi dalam procurement, terbukti meningkatkan performa reverse logistik karena mendorong perusahaan mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan mengelola produk kembali secara optimal. Yang kedua, aspek sosial memiliki dampak paling besar. Perusahaan yang social responsibility-nya lebih konsisten menerapkan program daur ulang, pengembalian produk, dan transparansi supply chain. Yang ketiga, aspek lingkungan justru tidak memberikan dampak signifikan terhadap reverse logistik. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi lingkungan masih belum menjadi prioritas utama operasional perusahaan dalam aktivitas pengembalian barang. Yang keempat, government policy menjadi faktor krusial karena regulasi membantu memperkuat hubungan procurement sustainability dan reverse logistik, misalnya melalui aturan legal, insentif, dan standarisasi.
Pada jurnal ini memiliki rekomendasi. Yang pertama yaitu perusahaan perlu meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah untuk memperkuat standarisasi refer logistik. Yang kedua, perlu strategi edukatif dan compliance agar environmental procurement menjadi faktor signifikan di masa depan. Yang ketiga, implementasi teknologi tracking dan recycling automation. Disarankan untuk meningkatkan efisiensi reverse logistik. Kesimpulan pada jurnal yang kedua yaitu procurement sustainability berpengaruh terhadap reverse logistik, terutama aspek ekonomi dan sosial. Sementara aspek lingkungan belum menjadi pendorong signifikan, namun jika didukung kebijakan pemerintah, semua aspek sustainability dapat meningkatkan implementasi reverse logistik secara optimal. Untuk jurnal yang ketiga, Integrating Green Procurement and Logistics, Overcoming Barriers for Sustainability Supply Chain. Jurnal ketiga membahas pentingnya integrasi green procurement dan green logistik karena selama ini keduanya berjalan terpisah. Green procurement menekankan penggunaan material ramah lingkungan dan seleksi supplier berbasis kriteria environmental compliance, sementara green logistik fokus pada efisiensi transportasi, reverse logistik, dan optimasi rute. Hasil penelitian menegaskan bahwa integrasi keduanya akan meningkatkan efisiensi operasional dan hasil lingkungan, terutama bila didukung digitalisasi, kebijakan, dan leadership. Jurnal keempat, analisis sistem manajemen pengadaan logistik menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA pada Departemen Logistik di PT XYZ sebagai contoh. Jurnal keempat mengevaluasi sistem pengadaan di PT XYZ. Proses procurement masih semi-manual sehingga menyebabkan duplikasi data, keterlambatan approval, dan kurangnya transparansi. Selain itu, vendor tidak dinilai berdasarkan KPI seperti on-time delivery and quality rate, serta kurangnya integrasi antara divisi procurement dan warehouse. Rekomendasinya adalah penerapan e-procurement, vendor rating system, serta penyederhanaan workflow agar proses lebih efektif dan terukur. Pada tabel 6, hasil utama hasil ulasan perbaikan dengan analisis FMEA, di sini terdapat beberapa reason failure mode, kemudian failure cause-nya, beserta ulasan perbaikannya. Sebagai contoh, keterlambatan pembayaran pada failure mode, itu dikarenakan dokumen dari vendor tidak lengkap, kendala dari divisi keuangan. Ulasan perbaikannya yaitu memastikan vendor melengkapi dokumen yang dibutuhkan, salah satunya berupa invoice, kemudian pengendalian pembayaran dari divisi keuangan. Di sini terdapat beberapa failure cause seperti keterlambatan pembayaran, terjadinya kenaikan harga barang atau jasa, lifetime PR yang diajukan terlalu singkat, sampai dengan pemilihan vendor masih manual. Untuk jurnal kelima atau jurnal terakhir membahas penerapan supply chain management pada PT Yakult Indonesia, mulai dari sourcing bahan baku, proses produksi, hingga distribusi. Yakult menerapkan production planning terukur, sistem distribusi langsung melalui Yakult Lady, serta retail channel yang luas. Hasilnya, supply chain manajemen Yakult dianggap berhasil karena mampu mempertahankan kualitas produk dan meningkatkan daya saing melalui operasional yang efisien dan jaringan distribusi yang sangat kuat. Dan berikut adalah tabel perbandingan dan kesimpulan pada kelima jurnal. Mulai dari judul, tahun, metode penelitian, fokus utama, ruang lingkup supply chain management, hambatan yang ditemukan, implikasi untuk perusahaan, serta bidang kontribusi teori. Dari 5 jurnal dapat disimpulkan bahwa tren terbaru dalam supply chain management mengarah ke digitalisasi, sustainability, dan integrasi antar fungsi rantai pasok. Digitalisasi berperan meningkatkan efisiensi operasional, sustainability, menjadi fokus dalam kebijakan procurement dan logistik, dan integrasi antar aktivitas supply chain berpengaruh langsung pada competitive advantage perusahaan. Dengan demikian, supply chain management modern berkembang menuju model yang lebih otomatis, terukur, dan berkelanjutan. Tantangannya bukan hanya teknologi, tetapi juga kesiapan organisasi, regulasi, serta kolaborasi antar stakeholder. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini membantu memahami inti dari tugas asesmen tengah semester pada logistik dan supply chain management. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa.